Assalamualaikum, Tabik pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, sahabat petani dan kopista sekalian, sore ini kita dapat kejutan. Kita mendapat kunjungan dari mantan Menteri Pertanian era 2004-2009, Bapak Anton Priantono. Banyak hal yang kita obrolkan di sore ini. Mari kita ikuti apa yang menjadi pembicaraan hangat dari kita. Jadi kalau saya, Pak, ini pendapat. Kopi ini perlu suatu terobosan, tapi bukan di teknologi yang ini untuk meningkatkan produktivitasnya, tapi di cara petani. Sedikit saja dirubah, diberikan pengetahuan tentang cara perawatan, mulai dari pemangkasan, pemupukan, dan pola tanam. Ini akan berubah drastis. Jadi artinya seperti Brazil itu sistem tanamnya tanam pagar, yang dimana 1 hektar bisa memuat 4.000 sampai 7.000 batang. Sementara di kita 2.000 sampai 2.500 batang. Jadi dari segi apapun memang produktivitas Brazil pasti akan menang dari kita. Itu. Jadi saya kira perlu ada perubahan dulu. Ya mudah-mudahan sekarang kan semakin banyak nih ya menggunakan lahan sendiri ya. Tidak lagi mengandalkan hutan-hutan seperti yang milik Perhutani gitu. Mudah-mudahan itu bisa lebih baik. Karena kalau di lahan perhutani itu susah untuk meningkatkannya gimana gitu. Betul. Karena banyak pohon-pohonan tegakannya banyak kan. Iya. Chattingnya. Tapi mungkin perlu ada semacam petunjuk, semacam buku petunjuk pelaksana lah gitu ke petani. Bahwa nanam kopi itu caranya bermacam-macam loh, nggak seperti itu aja begitu. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin dari pihak peneliti, pihak perlu ada. Saya coba bicarakan kemudian pihak-pihaknya terkait ya. Jadi sebagai contoh, Pak, saya kalau ikut seminar apa kita mempermasalahkan satu aja masalah naungan, itu pasti akan ribut. Kalau saya kan lebih baik tanpa naungan tapi kopinya bagus daripada pakai naungan karena mengejar kualitas. Jadi kalau petani mending kuantitasnya dulu. Sebetulnya gitu. Kalau lihat di Vietnam, Pak, kan sedikit yang pakai naungan, Pak. Iya kan? Minim. Padahal kemarau lebih panjang, Pak ya. Kenapa? Dia ngejar produktivitas memang. Cuma memang kualitasnya ya kalah memang dengan kita. Kita kan mayoritas jual di komersial, Pak. Jadi bagaimana mencukupi kebutuhan. Contoh kalau di negara miskin di mana rakyat yang penting makan dulu lah ya. Ada dulu gitu loh, Pak. Jadi dengan produktivitas tinggi, petani itu bisa sejahtera, Pak. Tapi kualitas bagus sedikit walaupun mahal, jauh dari kesejahteraan. Jadi kalau memang petani kopi mau sejahtera, produktivitas lah yang harus diutamakan. Kalau saat ini antara 2 ton kemarin kita slogan kita promin 2 ton, 2 ton produksi minimum per hektar. Mungkin dengan kondisi ini mungkin kita bisa naik ke 2,5 ton. Karena apa? UMR pun udah naik kan gitu loh ya. Jadi kita harus ada penyesuaian. Dan itu bisa katakan kebun tua. Maaf ngomong ya, kebun Pak Supri lebih tua kebunnya dari Pak Suprinya. Dalam posisi terbaik bisa menghasilkan 3 ton lebih. Posisi cuaca jelek ini masih 2,5 ton. Wah, itu luar biasa itu. Langka itu. Rata-rata nasional baru 1,2 kalau nggak salah. Rata-rata 0,7, Pak. Saya kok dari ingat yang lain. 0,7 ya. Sorry. Saya ingat kedelai. Katakan Pak Anton di cuaca bagus tahun 2019, tahun 2020 petani itu ada 4 ton seperempat, 400 250 cenggiring Pak Jul namanya. Jadi bukan nggak mungkin, Pak, tapi how to make it creativity. Ini yang paling penting. Bagaimana kita berkreativitas, bagaimana menyesuaikan kondisi, menyiapkan tempat buah, memberikan nutrisi cukup, perawat dengan baik.
bagaimanapun kalau tempatnya nggak ada Pak, dikasih makan pun juga ya sedikit buahnya. Ya kan gitu. Jadi siapkan dulu tempat, support dengan nutrisi yang cukup. Saya kira nih teman-teman di Puslitkoka bersama dengan Ditjen Perkebunan ya, baru rumuskan kembali lah. Iya, itu yang kita harap Pak. Ini ya, budidaya kopi. Karena kan segala sesuatu itu kan berkembang terus kan. Iya. Nggak mungkin begitu-begitu terus ya. Nah, praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh para petani yang sukses katanya, itu harus diadopsi. Iya. Sama tadi seperti kata saya, katakan ke Bapak tadi siang, jangan paksakan bibit sertifikasi. Oh ya. Harus pakai lokal unggul. Ya. Nah, aturan itulah yang membebanin, nambah kos Pak itu. Boleh atau bisa juga lokal unggul itu segeralah disertifikasi, dipermudah. Ya, betul. Bisa. Kemarau ini, ada El Nino ini, mungkin sebagian besar mereka beranggapan bahwa ini akan sangat ancaman bagi kopi, akan menurun ke kopi. Tapi dari dulu, dari saya kecil, yang namanya kemarau itu paling ditunggu sama petani kopi. Karena setelah kemarau ini pasti buahnya akan bagus. Ini grup kita, belum ya, baru upload. Klon bagi ya Pak ya. Buahnya lokal Pak. Luar biasa itu. Tapi sayang tidak diizinin oleh pemerintah untuk ditanam karena nggak ada sertifikasinya Pak. Wah, ini nggak benar. Cara berpikirnya harus dibalik. Kalau udah jelas unggul, ya disertifikasi dong. Kan harusnya gitu kan? Harusnya dipermudah. Ada upaya-upaya untuk mensertifikasi. Tapi ini masukan yang menarik. Dan saya akan sampaikan lah. Dari di Lampung Barat itu banyak Pak. Dari Dekopi. Akan mengusulkan. Di kopi pusat Pak. Iya. Di kopi Lampung. Panton nggak ketua. Ya, saya udah diganti sama Pak. Tapi saya masih di Dewan Pengawas. Bisa kita bicara. Pak Mukhlis ya. Iya. Pak Mukhlisnya banyak di Jakarta. Kita ini mengharapkan Pak Anton bisa membantu kita bagaimana kebijakan dari sana itu ada yang memperhatikan hulu. Iya. Masuk unggul. Insya Allah Pak. Kan ini kan dengan masa kebangkitan tinggi ini. Kenapa saya suka sering ke lapangan itu juga dalam rangka menyerap aspirasi. Kan? Iya. Kadang-kadang kan kita nggak ngeh ya. Teman-teman itu sebagian itu kan juga karena jalan turun ke lapangan jadi nggak tahu kondisi yang sesungguhnya. Kalau dengan begini kan jadi lebih tahu kalau gitu ada apa yang memang harus di. Kalau andaikan Pak Anton nanti tahun depan lah ya, bulan 3 atau 4, 5, Pak Anton bisa mengajak ke kebun-kebun teman-teman yang sukses, yang nggak kurang dari 2,5 tahun lah Pak. Iya. Nah nanti saya di info aja sebelumnya. Saya akan coba ajak teman-teman yang Puslitkoka sama dari Ditjen Perkebunan. Datang sini untuk menyaksikan ini loh. Kemudian saya pingin orang itu melihat Pak di akademisi terutama itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya keluarlah dari zona nyaman yang karena terbukti zona yang kita pakai selama ini terbukti produksi kita begitu-gitu aja. Gitu kan. Nah ini cobalah ini diantaranya kami sudah praktek itu ya lumayan. Kearifan lokal atau kearifan desa ini dipakai lagi. Kita menyebutnya best practice. Best practice. Kemarin kita begini Pak, kalau ada BAP kita BAP. Good Agribat kita pakai best Agribat. Kita saya sebagai praktisi kita nggak terlalu ilmu yang menjelimet, tapi bagaimana yang juga diserap oleh masyarakat dan itu bisa dipraktekkan. Iya. Sebenarnya begini, ya harus dikawinkan lah ya antara mereka yang meneliti dengan yang mempraktekkan. Jadi kan kadang-kadang kadang-kadang yang bertolak belakang. Kan sehari-hari bergelimang dengan itu. Bahasa kita lah bahasa apa? Bukan bahasa ilmiah. Tentunya kalau disodorkan itu ya emang nggak ilmiah gitu. Tapi bahasa kita nih bahasa. Tapi belum tentu Pak. Kalau saya gini, saya lebih percaya kepada praktek. Gitu. Artinya hasil dari praktek itu adalah yang nomor 1. Karena itu bukti yang sudah proven. Gitu. Nah, masalah itu belum bisa diilmiahkan atau belum bisa dicerna dengan secara ilmiah. Itu masalah kedua. Boleh jadi pengetahuan kita memang belum sampai ke sana. Contoh Pak ya,
Orang kan ribut-ribut tentang biosaka katanya. Ya. Kalau sikap saya tuh nggak mau menyalahkan dulu atau meragukan gitu ya. Jangan sebenarnya. Mereka udah proven di lapangan. Soal itu belum masuk logika ilmiah, itu masalah nanti. Jangan-jangan di limbah kita belum nyampe. Iya. Gitu kan? Yang sekarang kita lihat aja bukti-bukti lapangannya. Kalau petani happy yang menggunakan itu, ya sudah. Kita percaya aja dulu dari itu dulu kan. Nah, sambil kita teliti kenapa. Salah satu saya bilang, ya mungkin juga bisa menjawab sebagian sebagian pertanyaan katanya. Selama ini, terutama di padi yang saya tahu, penggunaan pupuk itu sudah sangat berlebihan. Ya. Anjurannya hanya 250 kilo per hektar. Ini 600 kilo. Kemudian ketika ada biosaka dikurangi separuhnya 300 kilo. Terus pakai biosaka juga. Ini kan sebetulnya kembali kepada anjuran semula kan. Itu salah satu jawaban. Dan petani lebih confident. Kalau yang awal itu tidak confident, dia pakai sebanyak-banyaknya. Nah, ternyata setelah dikurangi separuhnya lebih confident, terutama dari segi serangan hamanya jauh berkurang. Iya, jadi jangan dulu mengatakan biosaka nggak logis, nanti dulu saya bilang. Lebih baik kita ya coba teliti lah gitu kan. Jadi jangan seakan-akan petani ini bohong, ini nanti dulu gitu. Itu praktek, saya lebih percaya praktek. Kenapa? Proses. Iya, pembuktiannya kan proses. Iya, tapi jangan dibantah dulu gitu. Karena ini praktek. Ya, sama dengan praktek yang dilakukan petani kopi kan. Dia bilang 3 ton, wah itu nggak mungkin, nanti dulu, itu praktek loh, udah dipraktekkan loh, proven loh, bahwa kita belum mengerti logikanya, ya nanti dulu itu perlu diteliti, gitu. Kalau sikap saya seperti itu. Nah itu kita ada yang kemarin sudah memang tidak stabil di 3-4 ton, tapi yang stabil di 2 ton. Maksudnya 2 ton kan target kita per 1 ton. Karena kenapa per 1 ton? Dengan produksi minimal 2 ton itu ketemulah UMR. Ya. Jadi kan kita hidup layak itu kalau minimal UMR terpenuhi lah. Nah kalau misalnya lebih, ini kan kita ngebonus. Kita sudah ketemu trik-trik itu Pak. Oh tekniknya ternyata seperti ini. Itu sudah ada dan kita bagi ke teman-teman. Dan itu bisa dipraktekkan siapapun. Nah sekarang ketemulah ada namanya teori kita pakai sistem pemangkasannya ada B0, B1, B2. Sekarang udah mungkin Baik para sahabat petani, kopista, dan pemirsa sekalian, demikianlah bincang-bincang sore kita dengan mantan Menteri Pertanian tahun 2004-2009, Bapak Anton Priantono. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan di perkebunan kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.